Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang tokoh daripada Alkitab, bagaimana mereka menghadapi krisis. Hari ini saya akan melanjutkan dua tokoh yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, pada hari Minggu yang lalu saya mengatakan bahwa setiap orang, siapapun kita pasti mengalami apa yang namanya krisis. Krisis ekonomi, krisis keuangan, keluarga, dan banyak yang lainnya. Nah, ketika kita mengalami krisis, ada dua dampak yang bisa terjadi dalam kehidupan orang yang mengalami. Yang pertama, orang tersebut bisa semakin terpuruk, makin parah. Yang kedua, justru dengan krisis yang terjadi, orang itu bisa bangkit, dia bisa bangun dengan apa yang dialami. Nah, Alkitab memberikan satu teladan kepada kita, bagaimana kita belajar tentang Ayub, bagaimana kita belajar Gideon. Gideon walaupun tidak waktu perang dia tidak punya logistik, tidak ada bahan, tetapi tidak menjadi alasan bagi Gideon untuk tidak maju untuk berperang, melanjutkan karyanya. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon. Kita ingat Ayub, bagaimana semua apa yang dia punya, yang diberikan Tuhan kepada Ayub, mengalami hal yang terburuk. Tetapi tidak ada satupun, kalau kita membaca Alkitab, memberikan kesaksian, tidak ada mulut, tidak ada perkataan yang menyalahkan Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dengan semua peristiwa, tidak pernah menuduh Allah yang macam-macam tentang kehidupannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang tidak asing, yaitu Elia. Nabi Elia. Nah, mari kita perhatikan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, kita akan membaca. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita diingatkan pada tahun 1998, kita pernah mengawali masa-masa sulit bagi bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu terjadi apa yang namanya krisis moneter. Ya. Nah, krisis ini tentunya berdampak buruk di segala aspek kehidupan. Dan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar Tuhan,
Tetapi orang percaya pun juga mengalami akibat yang sama dengan terjadinya krisis moneter. Tetapi Bapak Ibu, walaupun demikian ada berita baiknya. Walaupun semua orang mengalami masalah yang sama, ya, di masa itu anak-anak Tuhan tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua mengalami. Tetapi ada suatu berita yang bagus. Apa itu? Anak-anak Tuhan di tengah-tengah krisis moneter pada waktu itu berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apa yang dikatakan Mazmur pasal 34 ayat 20? Ya. Pemazmur berkata di sana dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Ya, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya. Kemalangannya banyak. Ya. Kemalangan orang benar itu banyak. Krisis yang kita alami banyak bagi orang benar. Tetapi diingatkan firman Tuhan dalam Mazmur di sini, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua krisis, ya, dari semua kemalangan. Amin. Ini yang dikatakan Mazmur 34 ayat 20. Nah, ketika seluruh negeri mengalami masa-masa yang sukar karena dilanda bencana kekeringan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan tadi, ya, Tuhan tetap memperhatikan hambanya. Tuhan tetap memelihara Elia dengan caranya yang luar biasa, yang ajaib seperti itu. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Apa yang dikisahkan di sini? Nah, Tuhan membawa Nabi Elia itu ke sungai Krit. Ya. Dan ketika sungai itu mulai mengering dan sepertinya tidak ada air, tidak ada harapan lagi. Tetapi Bapak Ibu, dalam kisah tadi, kalau kita membaca secara keseluruhan, akhirnya Tuhan terus melanjutkan karyanya atas Elia. Sungai Krit bisa kering. Tetapi karya Tuhan bagi nabinya, bagi hambanya, itu terus berjalan. Di dalam cerita ini dikatakan sehingga Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Ya. Karena Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan makan di sana. Ya. Walaupun sungainya Krit, tetapi karya Tuhan tidak berhenti. Sehingga Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Di sana hambanya dipelihara. Apa yang kita bisa belajar di sini Bapak Ibu? Untuk bisa mengalami perkara-perkara yang seperti Elia, satu yang harus kita kerjakan. Apa itu? Kita harus tetap taat terhadap perintahnya Tuhan. Ya. Kita harus taat terhadap perintahnya Tuhan. Nah, ketika sungai Krit menjadi kering, ketika sungai ini menjadi kering, banyak orang percaya, ya, yang akhirnya menjadi putus asa. Banyak orang percaya yang kemudian menjadi menyerah pada sebuah keadaan. Bapak Ibu, sungai Krit ini adalah zona nyaman bagi Elia. Ya. Karena disitulah dia bisa minum dan sebagainya. Ya. Nah,
Di situ segalanya dicukupkan, dipenuhi oleh Tuhan. Sungai Kerit, sebuah gambaran. Ya. Nah, Elia tetap taat. Sehingga dia dipelihara dengan demikian rupa. Nah, selama kita tidak mau bayar harga, Bapak Ibu, selama kita tetap menikmati zona nyaman kita, yang selama ini menina-bobokkan kita, kita mungkin tidak akan mengalami sebuah perubahan. Ya, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah ketika sungai Kerit menjadi kering, engkau akhirnya menjadi putus asa? Engkau tidak punya sebuah pengharapan. Kemudian kau hanya menyerah dengan keadaan nasib. Ini yang dikatakan zona nyaman. Kita tidak boleh tinggal. Kita harus berani bayar harga di zona nyaman kita. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah naik kelas. Ya. Maka kita tidak akan mengalami sebuah perubahan dari waktu ke waktu. Sebab itu Nabi Elia taat. Apa yang diberikan Tuhan, dia kerjakan. Yang kedua, yang kita belajar dari kisah di sini, jangan pernah takut dan jangan khawatir. Bapak Ibu, sebenarnya Nabi Elia punya alasan untuk takut, untuk khawatir. Karena ia diperintahkan ke Sarfat. Ya, kenapa? Karena Sarfat itu berada di wilayah Sidon. Dalam kisah ya. Nah, Sidon itu, Raja Sidon itu adalah orang tua daripada Isabel. Ya. Nah, istri daripada Ahab yang pernah mengancam hidup Elia. Ketika dia pergi ke Sidon, artinya dia memberikan nyawa kepada siapa? Isabel. Karena pernah mengancam. Ya. Nah, meski demikian, Bapak Ibu, Elia tetap mengikuti caranya Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan ketika Elia mengingatkan melalui janda Sarfat ini, Bapak Ibu, ternyata Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Alkitab menyaksikan seperti itu. Elia tidak hanya diberkati, tetapi Elia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi janda di Sarfat. Bapak Ibu, inilah krisis yang dialami oleh Nabi Elia. Ya. Mari kita belajar, mari saya mengajak kepada setiap kita, kalau sungai kering, jangan sampai kita ini menjadi menyerah. Jangan sampai kita menjadi putus asa. Itu gambaran, itu simbol. Artinya apa? Mari kita belajar, jangan terus ada di zona nyaman. Kita harus berani bayar harga. Supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan. Dan itu yang terjadi dengan Nabi Elia. Yang kedua, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Mari kita membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Saya akan membaca dalam hati, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah mereka
pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah kau turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aresta menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu, secara manusiawi, ketika kita melakukan hal-hal benar sesuai dengan firman Tuhan, kita berharap akan diganjar. Kita berharap diupahi oleh Tuhan sesuatu yang baik. Ya. Saya akan rajin melayani, saya rajin membantu, memberi, memperhatikan apa saja kami kerjakan. Wajar kalau orang seperti ini berharap mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, mendapatkan sebuah balasan, mendapatkan sebuah upah. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kenyataan seperti itu tidak selalu terjadi. Ya. Nah, kisah tadi mengkisahkan tentang Rasul Paulus yang sangat giat dalam melayani Tuhan. Dan jemaat dari berbagai kota dan negara. Di Antioquia, untuk kali pertama murid-murid Yesus disebut Kristen. Ya, itu berkat perjuangan Paulus dengan rekan-rekannya Barnabas selama 1 tahun ketika ada di Antioquia. Bapak Ibu, walaupun demikian, jangan bayangkan Paulus itu selalu mengalami hal-hal yang enak saja saat melayani. Ya. Tadi kita membaca, kita mendengarkan berkali-kali dia disiksa. Ya. Bahkan nyaris tadi diungkapkan juga dikisahkan bagaimana Paulus tahu rasanya kelaparan. Bagaimana dia tahu rasanya kesakitan, kehausan, telanjang, tidak punya uang, kedinginan, kurang tidur. Seperti apa yang kita lihat tadi. Bapak Ibu, kalau kita membaca, walaupun begitu banyak yang dia alami, Paulus bisa saja menyerah. Ya. Paulus bisa saja milih berhenti untuk menjadi rasul Tuhan. Mungkin dia berpikir lebih baik pulang kampung, ya, dan hidup nyaman daripada dia menjadi rasul mengalami banyak masalah. Tetapi Bapak Ibu,
Alkitab mencatat, Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan menguatkan dan menyertainya. Dan menanggung beberapa kesulitan yang dia alami. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ketika saudara, Tuhan izinkan terjadi pada situasi yang krisis. Seperti apa respon saudara? Apakah saudara tetap fokus kepada Tuhan? Apakah saudara meminta Tuhan untuk menguatkan, untuk menyertai dan menanggung segala sesuatu yang saudara alami seperti itu? Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, Paulus tidak menuntut haknya sebagai rasul, ya, untuk kesenangan duniawi, atas jasanya mendirikan banyak komunitas jemaat, persekutuan di satu kota, itu dia kerjakan, dan dia tidak menuntut sebuah upah dari apa yang dia lakukan. Dia tetap bekerja sebagai pembuat tenda. Dia berusaha dengan itu untuk menghidupi pelayanannya seperti itu. Ya. Dia mencukupi semua kebutuhannya dengan dia yang bisa kerjakan. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang tidak asing bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Bapak Ibu, ayat ini begitu jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan kita, manusia. Kenapa? Allah kita itu setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita, melampaui kekuatan kita. Luar biasanya lagi, kata firman Tuhan, Dia, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Kalau hari ini kita masih ada di tempat, ya, kalau kita masih bisa beribadah di tempat ini sampai hari ini, Bapak Ibu, itu karena saya percaya Tuhan yang ikut, yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saya merasakan kondisi ini di lingkungan kami sekarang ini. Ya. Ini krisis. Kita bingung, mungkin kita juga bingung di sini bagaimana caranya. Ya. Kita tidak punya uang, tidak punya dana untuk ini dan itu sebagainya. Tetapi ketika krisis terjadi dengan pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri ini, Bapak Ibu, ada sesuatu yang baik yang Tuhan buat bagi kita khususnya di tempat ini. Sebab itu Bapak Ibu, seringkali saya mengingatkan, jangan melebih-lebihkan krisis yang sedang engkau buat. Ya. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan. Ingat perkataan firman Tuhan, itu tidak pernah melebihi daripada kekuatan ketika krisis terjadi. Ya. Ada pencobaan, tetapi Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Rasanya ayat ini aneh begitu. Ya sudah, dilepas, kalau mau dicobain. Tetapi tidak. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya.
sehingga kamu dapat menanggung. Hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita semua umat-umat Tuhan dan orang-orang percaya. Mari kita belajar meneladani Paulus. Supaya apa? Kita tidak cengeng. Ya? Kita tidak manja. Mari jadikan krisis itu sebagai sebuah sarana untuk menguatkan diri kita. Percayalah seperti kata firman Tuhan tadi. Tuhan tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Mari kita bangkit dari krisis. Ya. Fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, zaman dahulu, zaman Nuh sekarang seperti ini, zaman berikutnya, ingat, krisis itu selalu ada dalam berbagai bentuk. Ya. Zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang berikutnya, kita diingatkan, krisis itu selalu ada dalam berbagai bentuk. Jangan gentar. Kalau itu terjadi, kita ingin berkata, itu biasa. Katakan ke kanan kirinya, itu biasa. Ya, itu biasa. Ya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, krisis itu akan selalu ada. Kalau terjadi, Bapak Ibu, kita nggak usah panik. Hiburlah dengan perkataan itu biasa. Ya, jangan usah gentar. Jangan berfokus pada kesukaran. Jangan berfokus kepada deritanya. Tetapi pusatkan diri kita kepada Allah. Itu saja yang kita kerjakan. Itu saja yang kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita, itu yang harus kita kerjakan. Tetapi biarlah bagiannya Tuhan, Dia yang bekerja, yang Dia bekerja. Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini, saudara mengalami krisis, saya ingin mengajak, krisis itu bisa mendatangkan banyak keuntungan secara jasmani. Amin. Krisis itu juga bisa mendatangkan keuntungan secara rohani. Krisis itu dapat mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang positif. Ya. Pandanglah krisis itu sebagai cara Tuhan membantu keluar kita, keluar ya dari zona nyaman kita. Dan kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Bukan pribadi yang cengeng. Bukan pribadi yang manja. Mari, sekali lagi saya mengajak. Bapak Ibu Saudara orang-orang percaya dimanapun Bapak Ibu mendengar. Saya percaya, kalau engkau gigih, kalau engkau kuat, engkau terus bertahan menghidupi apa yang menjadi perkataan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati akan perjuangan kita, ya. Untuk kita bisa menjadi bangkit, menang dari krisis. Biarlah gambaran teladan daripada tokoh-tokoh tadi. Itu sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita, umat-umat Tuhan. Jangan takut dengan krisis. Mari kita menghadapi krisis bersama Yesus. Menghadapi krisis bersama dengan Yesus. Mari kita lakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk firman.